Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pemirsa dimanapun Anda berada, kami dari tim LDNU MWC Emben akan menyampaikan masalah pentingnya diri kita di dalam menjaga hati kita dan lisan kita, terutama di bulan yang suci ini. Di dalam berpuasa, kita tidak hanya menahan rasa lapar dan dahaga, namun kita harus bisa menahan hawa nafsu kita dari hal-hal yang dilarang oleh syariat. Rasulullah pernah bersabda, disebutkan di dalam kitab Taqriru As-Sadidah halaman 448, bahwa hal yang dapat membatalkan puasa itu ada 5. Sesuai dengan redaksi hadisnya, khamsun yuftirnas shaim. Yang pertama adalah al-kadzib, yaitu berdusta ataupun berbohong. Yang kedua yaitu al-ghibah, menggunjing ataupun menggosip. Yang ketiga namimah, mengadu domba. Yang keempat an-nadr bisyahwah, melihat dengan syahwah. Yang kelima adalah al-yamin al-kadibah, sumpah palsu. Dari kelima hal tersebut, maksud dari hadis Nabi Muhammad ada 5 perkara yang dapat membatalkan puasa. Yang dimaksud hal tersebut menurut sebagian ulama adalah yubtilnah ajrohu wa yukhbitnah sawabahu, yaitu yang dapat membatalkan pahala puasa. Yang pertama tadi disebutkan adalah al-kadib, yaitu berbohong. Apa itu al-kadib, berbohong? Disebutkan dalam kitab Durusul Akhlaq, al-kadib huwa al-ikhbar bima la yutabiqul waqi', memberikan sesuatu kabar yang tidak dengan kenyataan. Itu namanya al-kadib. Terutama pada zaman sekarang, zaman digital media, banyak sekali orang itu berbohong walaupun tidak berkata langsung, melalui media sosial dengan chatting ataupun lain sebagainya. Rasulullah pernah bersabda mengenai bahaya berbohong. Dalam kitab Mukhtasar Ahadits, Rasulullah bersabda, iyyakumul kadhib fa innal kadhiba hujanibul iman. Maksudnya apa? Takutlah kalian dengan berbohong, karena dengan berbohong itu dapat menjauhi dari kita dari iman, dari keimanan. Yang kedua adalah al-ghibah. Apa ghibah itu? Al-ghibah adalah dzikruka akhaka bima yakrahu, menyebutkan kejelekan saudara kita, dibeberkan kepada orang lain sesuai dengan kenyataan. Itu namanya ghibah. Namun ketika tidak sesuai dengan kenyataan, itu bukan ghibah, namun namanya itu adalah buhtan, membuat-buat. Oleh karena itu, dari saking bahayanya ghibah, Rasulullah bersabda, iyyakum wal ghibah fa innal ghibah asyaddu minaz zina. Hati-hatilah kalian, takutlah kalian dengan ghibah, karena ghibah itu lebih dahsyat daripada zina. Qalu, para sahabat itu bertanya kepada Nabi Muhammad, kaifa ya Rasulullah, bagaimana kok bisa lebih dahsyat ghibah daripada zina? Rasulullah menjawab, innar rajulah, sesungguhnya seorang itu qad yazni, ketika dia berzina, wa yatubu, dan dia bertaubat, fayatubullah, maka Allah Ta'ala menerima taubatnya. Fa inna sahibal ghibah, sedangkan orang yang sering menggosipi saudaranya, la yaghfirullahu lahu illa yaghfiru lahu sahibuhu, maka dia tidak akan diterima taubatnya oleh Allah kecuali dia minta maaf kepada orang yang pernah dia gosipi.
Yang ketiga, hal yang dapat membatalkan puasa, maksudnya pahala puasa, yaitu adalah namimah. Apa itu namimah? Namimah adalah mengadu domba. Ingat dulu, kenapa Indonesia tidak pernah merdeka pada waktu itu? Karena pada waktu itu Indonesia dijajah oleh Belanda. Belanda melakukan politik divide and imperium, yaitu politik adu domba. Oleh karena itu, pada waktu itu masih kerajaan, raja dengan satu kerajaan yang lain tidak kompak karena apa? Terhasut dengan adu domba. Rasulullah pernah bersabda, la yadkhulul jannata namam. Tidak akan masuk surga orang yang sering mengadu domba. Terus yang keempat adalah an-nadru bisyahwah, melihat dengan syahwah. Melihat tidak langsung dengan dunia nyata, bisa melihat dengan dunia maya. Dengan contohnya seperti apa? Melihat foto vulgar dan melihat hal yang dilarang oleh syariat melalui media sosial. Terus yang terakhir adalah al-yaminul kadhibah, sumpah palsu. Sumpah palsu itu contohnya seperti biasanya itu dipakai oleh orang yang berdagang. Biasanya kalau ditawar oleh orang lain, dia berkata dengan menyebut asma Allah, dengan membawa asma Allah, billahi, barang ini pernah tadi ditawar, namun tidak pernah ditawar. Itu termasuk yaminul kadhibah, sumpah palsu. Oleh karena itu, para pemirsa yang budiman, yang dimuliakan oleh Allah, saya berharap marilah kita tingkatkan ibadah kita agar kita, puasa kita tidak hanya bisa menahan lapar dan dahaga, dan oleh karena itu marilah kita perbanyak untuk istighfar, juga melatih hati kita bagaimana caranya kita itu bisa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian dari kami. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.